Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat resep lanjutan yang kemarin ya. Kemarin saya bikin nasi kuning dan saya janji akan share resep tempe orek yang enak banget seperti ini. Dan tempe orek ini selain bisa untuk nasi kuning, bisa juga untuk dijual ya teman-teman. Ini awet banget, bisa sampai saya bikin sedikit ya, jadi besoknya tuh nggak saya angetin masih enak. Jadi di subscribe dulu guys, terima kasih. Terima kasih ya yang udah subscribe, saya doakan rezekinya banyak melimpah. Oke, untuk resepnya hanya ini aja: bawang putih, bawang merah, cabai, lada, kecap, penyedap, gula merah, garam, dan tempe tentunya. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini tempenya kita garemin dulu ya teman-teman, biar ada rasanya ketika habis digoreng. Tempenya digaremin sekitar 3 jumput aja ya. Ini 1 jumput saya ublek-ublek biar ada rasanya tempenya ya guys. Jadi nanti ketika ngebumbuin, masak bumbunya nggak terlalu banyak ininya, apa namanya, garamnya, sekitar 3 jumput. Dan lengkapnya nanti saya tulis resep-resepnya di description box ya. Oke, sambil kita biarkan tempenya biar meresap dengan garam, kita siapkan bumbunya ya. Bumbunya saya blender semuanya. Maaf ya guys, kameranya agak goyang karena ini saya pegangi gitu biar cepet. Soalnya saya bikin nasi kuning juga waktu itu. Dan saya irisi-irisi cabenya biar memudahkan ketika menggiling, karena saya megangi agak ribet, jadi saya taruh aja HP-nya. Sebentar, saya taruh dulu. Oke, setelah semuanya dimasukin di blender, saya kasih minyak untuk memblendernya. Saya nggak pakai air, pakai minyak. Nah, seperti biasa ya, separuhnya dari tumpukan bumbu. Nah, tumpukan bumbu seberapa, minyaknya separuhnya guys, seperti itu ya. Nanti waktu kita menggoreng tidak pakai minyak lagi. Lalu kita blender. Nah, ini karena blendernya sedikit, tips dari saya agar blender nggak cepet rusak, itu blender itu idealnya muter tidak lebih dari 30 detik ya guys. Jadi saran saya, jika sudah 10 detik muter, dicopot, lalu bukan dicopot sih, dimatikan, lalu dinyalain lagi. 10 detik dimatikan, terus dinyalain lagi, seperti itu biar blendernya nggak cepet rusak. Nah, ini karena saya perlu untuk menguplek-nguplek bumbu yang di dalamnya, jadi saya lepas terus saya kocok-kocok gitu. Karena ini bumbunya sedikit, jadi seperti itu caranya biar halus juga. Nah, seperti itu ya guys. Lalu kita masak tempenya ya. Kita panaskan panaskan minyak maksudnya. Nah, ini untuk mengetes minyaknya, selain dengan air yang biasa saya pakai, caranya ini saya pakai sutil kayu. Kalau udah blebek-blebek sutilnya, udah ces gitu, berarti itu sudah panas minyaknya. Lalu kita masukkan tempenya. Nah, ketika menggoreng tempe ini teman-teman, biar awet nantinya ketika sudah jadi tempe orek atau kering tempe, itu goreng tempenya harus benar-benar sampai kering. Nih dilihat nih, ketika baru dimasukkan
ini kadar airnya masih banyak sekali. Tanda kadar airnya banyak apa? Yaitu ya blebek-blebek seperti ini, banyak-banyak gelembung-gelembungnya. Dan ini tanda kadar airnya masih banyak. Jadi digoreng benar-benar sampai kadar airnya itu udah berkurang, tinggal dikit gitu ya. Kalau bisa sampai nggak ada kadar airnya sih lebih bagus gitu. Nah, lama kelamaan ini agak saya percepat ya videonya. Tapi jangan di skip guys, soalnya nanti saya kasih tips-tipsnya biar awet ya. Tuh kan, lama kelamaan nanti akan berkurang gelembung-gelembungnya, blebek-blebeknya itu ya. Ini saya pakai api kecil biar enggak gosong, karena kalau pakai api besar nanti malah cepet gosong, kadar airnya belum hilang gitu. Jadi saya pakai api kecil. Ini digoreng terus ya teman-teman sampai benar-benar gelembung blebek-blebeknya itu berkurang jauh. Nah, ini kan sudah berkurang dari yang pertama tadi waktu kita masukkan kan tadi benar-benar cus gitu. Nah, ini udah nggak ada. Udah berkurang, masih ada cuman berkurang banget, berkurang jauh ya. Tapi ini masih saya goreng. Masih saya goreng. Padahal ini sudah ini kan ya sudah sudah lumayan kan. Masih saya goreng sampai, tapi pakai api kecil ya, sampai benar-benar gelembung-gelembungnya itu sedikit sekali gitu ya guys, sampai gelembungnya sedikit sekali. Dan ini tempenya menyusut ya karena kadar airnya sudah nggak ada. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya, boleh diangkat. Nah, kadar airnya sampai bebeknya seperti ini. Lalu sekarang kita masak bumbunya. Ini tadi minyaknya sudah saya keluarin semua dari teflon. Saya masukkan bumbunya ya teman-teman. Kita masak bumbunya. Nah, masak bumbunya ini juga harus tanak ya. Kalau mau masak awet dan enak, itu memang harus sabar ya. Jangan cepet satset gitu. Ya boleh cepet, tapi mungkin sekali habis gitu. Itu enak juga, cuman ini karena saya kasih tips agar tempe bisa dijual dan awet, itu masaknya harus sabar ya. Nah, ini sisa bumbu yang tadi. Kalau sudah tanak, bumbunya sudah berwarna kemerahan, boleh ditambah air. Airnya dari sisa bumbu yang menempel di blender. Nah, sekarang sisa bumbu yang menempel di blender tadi kan belum matang, ini dimatangkan dulu sampai airnya menyusut. Sampai airnya menyusut. Nah, seperti ini saya tinggal sebentar saja. Saya tinggal ngambil apa gitu, saya lupa. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, teman-teman. Lalu dikasih bumbu-bumbuan. Ini tidak saya kasih garam lagi. Kenapa? Karena tadi kan tempenya sudah asin. Ini gulanya juga dimasukin. Ini saya tambahkan air sedikit ya, karena ini menyusut sekali. Tadi kan sudah menyusut, saya tambahkan air. Lalu begitu juga kecapnya. Kecapnya ini saya nggak pakai semua, sekitar 1 sendok makan. Karena ini kan sedikit ya guys ya. Jadi dan tempenya juga udah berasa. Jadi ladanya, penyedapnya itu nggak banyak, sejumput aja gitu ya. Jangan terlalu banyak ngasihnya, takutnya keasinan. Soalnya tadi tempenya kan sudah asin. Tapi dirasakan lagi ya teman-teman ya, sebelum tempenya dimasukkan dirasakan lagi apakah sudah pas rasanya. Kalau sudah pas baru tempenya dimasukkan. Nah, setelah tempe masuk seperti ini, dimasak lagi sampai benar-benar ini kan sudah menyusut, sampai caramelize gitu ya istilahnya, sampai kecapnya mengkaramel. Nah, ini saya rasa sudah. Nah, ini saya angkat, saya matikan, dan seperti ini jadinya. Ini awet banget teman-teman. Saya kan bikin hari ini, dan besok siangnya saya makan lagi. Ini saya taruh di wadah kedap udara tuh masih enak. Seperti itu. Tapi sudah habis, jadi saya nggak ngetes selama 3 harinya ya.
apakah masih awet selama 3 hari atau tidak, soalnya keburu habis gitu ya guys. Oke, tapi masih enak banget. Selama 2 hari itu masih enak, nggak ada perubahan rasa sama sekali, masih tetap seperti hari pertama. Terima kasih, silahkan di subscribe.